Halo, sabah khair. Ya, dia Muhammad. Syuk al Khalil, besar kekasih. Assalamualaikum semuanya. Yes, ini kita lagi siap-siap sholat subuh. Kita nunggu sholat subuh sekarang masih jam 3.52 waktu Mekah. Suhu 12 derajat Celcius, dingin. Kita udah siap-siap pakai antisipasi begini. Kita rencananya nungguin subuh. Di sini subuhnya itu jam 5:30. Lumayan dapat waktu banyak. Ya, kita jalan menuju Masjid dari hotel Masad, Badr Al Masad. Oke, kita lihat vibe-nya pagi-pagi subuh. Lalu subuhnya masih 1,5 jam lagi. Gitu. Ini situasinya. Tuh, Zamzam Tower. Udah rame ya, udah rame. Ice cream inceran, tapi kita lagi tenggorokan lagi nggak enak. MR Al Diafa Hotels since 1990. Ini dari Aljazair, nih banyak makanya. Aljazair bahasa Inggrisnya Prancis. Aljazair bukan bahasa Inggrisnya Aljazair apa sih? Algiers ya, Algiers. bahasa Inggrisnya ya Aljazair, Algera. Algera. Kita rencananya mau ngasih itu petugas housekeepernya ini. Ini kan banyak kan orang Bangladesh ya. Dari kemarin kan kita tuh ngeliat dia pengen nyapa kayak berharap sesuatu gitu. Nggak apa-apa, kita ada bawa top dan beng-beng dari Jakarta, ya nggak dibawa top. Beng-beng. Kita mau coba kasih ke petugas housekeeper di Masjidil Haram gitu. Ya mudah-mudahan sih sedikit itu yang bisa menjadi berarti banget untuk pelayan Al-Haramain ini, Masya Allah. Oke. Nah, ini orang-orang housekeepernya Masjidil Haram, cleaning service yang baju hijau di Masjidil Haram itu yang baju coklat. Nah, kita coba ngasih yang di dekat-dekat yang di Masjidil Haram itu tuh. Apa ya? Ini jam 4 pagi waktu sini nih. Udah ramai banget.
nunggu supermarket. Kita udah cek ya kemarin ke dalam ya, barangnya sedikit dan harganya tentu lebih mahal ternyata. Kita sekarang rencananya nanti kalau sempet mau cek ke apa namanya supermarketnya yang di Zamzam tuh, Pak, ada Abraj Albaik ya, yang katanya lebih lengkap yang di lantai 3. lantai 3 gitu. Kita mau cek situ nanti. Kalian kalau bisa naik ke Cloud Towernya, Zamzam Tower itu gitu. Ini kalau yang ketemu kemarin sih banyak dari Aljazair, Turki, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dari negara-negara pecahan Uni Soviet. Darut Tauhid dapat renta Darul Tauhid DT kalau di Jakarta. Nah, kita coba mengasih ke ini. Hah? Turun lihat ya. Ini pegel yang semalam udah hilang. Hah? Pegel yang semalam tuh udah hilang. Oh, Minyaknya. kaya apa? Kan depan. Hmm? Kan depan. Gak ada. Guys, obatnya cuma tidur doang. Kita ini selalu pada banyak ke titik poin WC 6. Jadi mana? Sekali. Ini barbershop masih rame aja barbershop. Terus ini WC 6 selalu jadi pedoman. This one. Burung-burung jinak-jinak merpati. Halo, sabal khair. Ya dia Muhammad. Syuk Al Khalil, besar kekasih. Itu ada drinking water, tapi itu bukan Zam-Zam. Kalau Zam-Zam dia ada tulisannya Zam-Zam water. Banyak yang kegocek juga kayaknya, dikira itu air Zam-Zam. Hati saksi ya. Ini kita coba kasih ke ini ya, ke pelayan kebersihan Masjidil Haram ini ya. Sedikit sih kita kasih kayak top gitu. Ya mudah-mudahan bisa berarti buat dia. Gitu.
Ice cream barbershop. Jadi sejauh ini sih cuacanya sangat bersahabat ya, sejuk. Hanya karena infonya kering, itu yang jadi masalah. Yang bisa bikin kulit kita kering, bibir pecah-pecah karena anginnya itu yang kering. Itu bapak dari Bangladesh, punya Dari Bangka. Bangladesh. Nah kemarin di situ juga tuh ada yang nenggor juga, berharap pengen dapat gitu, dapat apa gitu. I think rial. Ada lagi nih. Nah itu ada, kita kasih ya. Mana Sih. Nah ini Masjidil Haram jam berapa ya? Jam 4. Oke. ज्यादा उनका सो भी हुआ Oh lagi pada sibuk nih housekeeper nih. Ya lihat. Berarti depan ya? Hah? Udah jam 4:30, cepet kan mau sholat. Ya. Ini foto dulu depan. Ini yang mau kasih abangnya. Abang. Sir, for snack. This suasana habis salat subuh sudah from this. Dingin anginnya kencang. Lebih banget. Di nyoba sholat di luar, tapi anginnya dan ya kalau mau cari healingnya seperti itu ya di sini healingnya. Bener ya? Iya, itu enak. Es krim gak kuat ya dingin-dingin makan es krim. The City Never Sleep. Nah ini barbershopnya udah 24 jam kali ya. Motornya barbar. Tongnya barbar. Lecet-lecet gitu. Lecet-lecet. Tuh pisaunya lagi harusnya kalau pisau kamu jualan sajadah ya. Suk. Stand. Itu babang housekeepernya itu tuh Bangladesh. Yes. Mostly para pekerja di sini tuh orang Bangladesh. Departemen pramuka. Ada warnanya warna baju pramuka. Ini suasana subuhnya. Oke.
Habis. आजा इधर आजा इधर आजा Aja. Kayak naik ke situ deh. Skechers. Harusnya biar nggak orang bertabrakan dia ngasih dua arah kemarin ya. Hmm. Satu ke sono, satu ke sono gitu kan. Kemarin ada gimana kan? عليك مو برضه لو كنت فتره وداوم بالله Ini kita menuju hotel. Hotel. Ini dress India Bangladesh. Ah. Hajar. Oh, di tangan sih berasa dingin. Tangan. Begini udah pakai sentuhan. Ini kayak mengharapkan sesuatu gitu. Masjid. Itu ya. Kayak minta. Ini yang Lebih generous ke Indonesia sih. iya, jadi orang Bangladesh ini kayak mengharapkan dikasih gitu. Kalau dikasih uang kayaknya nggak bagus juga. Jadi Masjidil Haram itu jadi tempat pengemis. Yes, itu. Ya kan digaji pasti gede gajinya. Nggak tahu ya gede apa enggak ya. Ini nih housekeepernya Masjidil Haram ini. Tuh kan ya. Apa tuh? Dari Haram. Baju Gamis. Tapi kita pakai Samasé dari Indonesia. Brand ambassador Samasé dari ujung kepala sampai ujung kaki. Samasé is the best. Murah. Travel agent aki-aki. Ya kan ini orang Bangladesh ini kayak minta ya. Ya kan? Iya, dan nggak ada juga yang ngasih dia dulu. Saya dilarang sih kalau dia dulu. Hotelnya elit nih. Port elit. Gitu. Depan Badr Al Masri. Kayaknya daerah sini banyak daerah orang India kali ya. Apanya? Daerah sini penginapannya banyak pilihan orang India. Oh. Orang Asia. Sih. Kayaknya ini saingan Al Baik ya. Si apa? Ayam ini. Kalau Al-Baik katanya mirip Almas banget. Ini deh. Al Farid. Kalau ini apa? Tahu nih duluan apa nih?
Barusah Al Faruq. Wallah. Gak ada ininya. Gak ada khat. Murah. أربعة رجال عليها الاثنين 15 واحد رجال عليها الاثنين 15 اثنين 15 Jadi perjalanan kita dari Masjidil Haram ke hotel itu kira-kira 90 meter ya, hampir 1 kilo. 900. 900 meter. Sebenarnya nggak apa-apa dari di olahraga kan. Terus di sini makan, sholat, jalan kaki, makan, sholat, jalan kaki, gitu. Nah ini pisang khamsa riyal, tapi dipotong-potong sama dia. Pisang khamsa riyal, tapi nggak semahal kayak yang kita bayangin gitu sih. Sebenarnya pengen ke Al Khalil supermarket itu. Mana? Hmm. Oh, iya. Tadi dia jual kemarin tuh, lupa bawa pisau cukur tadi, kayaknya udah bawa mesin cukur itu kan, tinggalan. Ini nyoba ke apa tadi, supermarket yang di Zamzam Tower itu. Oh iya, Kayaknya tapi itu besok. di pintu 3 mesti Tiga ya? lihat ke sana sih. Hmm. Sih, rame aja. Nggak tahu nih kapan sepinya. Kayaknya kan 24. Iya, ini apa karena habis sholat? Ramenya. Saat subuh. Tadi itu udah kayak nggak mau dapat apa tempat di dalam lagi sebetulnya. Di masjid itu dapatnya di tempat orang jalan, jadi tadi tunggu dulu tadi. Apa tadi? Ya. Eh, Oh, nggak dapet di dalam. Tapi kalau kita sendiri kayaknya kita gampang deh bisa nyelip-nyelip. Justru malah kalau rombongan ya susah. iya, akhirnya nyelip gitu. Siap nyelip bisa dapat juga. Iya, kalau kita justru kalau kita jalannya rame-rame satu rombongan itu susah dapetin buat yang bersama. Tidak semua berdua. Capek juga pakai gini deh, kayak tangan. Pakai gimbal kemarin di notis sama polisinya, dia katanya ini. Tapi nggak ada juga saya pakai gimbal, kayaknya emang nggak boleh. Nggak pakai tangan nih. دوريال سربا دوريال Serba 2 rial. أرمى دوريال Oke, ستيل يدلو مرة murah. Apa oms? Apa itu? Oms apa gitu? Omti ya. Nanti. Omti. Lihat dulu murah. Oke, kita udah mau nyampe hotel. Toko emas 24 jam. Pengen deh nengok mas. Tapi wah, katanya sih mas apa? Al Watan Store. Hah? Al Watan Store kayak Indomaret. Ini juga nih. Store farmasi. Alhamdulillah. Indonesia amat. Alhamdulillah. Malaysia. Oh ini baru kelas sama. SIM card. Pisang Sunpride. Oke, kita jadi katanya kalau mau beli oleh-oleh makanan itu di Madinah. Kata selebgram. Jadi makanya itu pilihannya sedikit dan harganya juga lebih mahal. Kalau di Madinah banyak pilihan. Kita lihat. Ya.
Ini orang Bangladesh. Oke guys, kita udah nyampe di hotel Al-Masa Badr Hotel. Hotelnya. Yes, there you go. Kita mau sarapan dulu. Udah gitu kita ikut tour ke Jabal Uhud. Jabal apa lagi ya? Yang ikutin program turnya. Oke. Let's go. Kita hanya berhenti di Arafah. Mengingat kita ada 2 agenda dan kiri kita juga ada. Nah, di depan kita sana itu ada Universitas Ummul Qura, salah satu universitas yang banyak mencetak imam-imam Masjidil Haram. Gitu. Mana ya? Bukuro. Oh iya itu. Bukuro. Nah, tidak jauh dari sini Bapak Ibu semuanya, disinilah tempat jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, di sebelah kanan kita ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah lingkungan Jamiah atau Universitas Ummul Qura. Barangkali di antara Bapak Ibu semuanya ada anak yang masih SMA dan ingin mendaftarkan anaknya di Universitas Islam Madinah atau Universitas Ummul Qura atau universitas-universitas Timur Tengah yang lain, bisa tanyakan ke Ustadz Abdullah Taslim, alumni Jamiah Islamiyah Madinah. Kan udah pakai sambal. Halo, assalamualaikum semuanya. Ini lagi tur Arafah, lagi melihat mengunjungi tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk kegiatan jemaah haji, gitu. Jadi agendanya ke Arafah, Mina, Musdalifah. Yes, gitu. Dan sekarang lagi rame. Itu kan rame kan. Haji. Ini mau tahu sudah Ustadz Rashid. Jangan jajannya dulu. Katanya suami banyak obat makan kata Abi. Mana Pak? Banyak obat ada. Sampai Ustaz, kemarin kita pakai ini betul apa di luaran Masjidil Haram ya, undang ini tegur sama polisi. Karena tahu Pak kenapa itu gue? Nggak boleh pakai kamera profesional. Iya. Kamera profesional itu kan termasuk gimbal. Gimbal ya? Iya. Kalau HP-nya mungkin masih aman, tapi gimbalnya yang bermasalah karena terlalu mencolok kan kalau dia lagi streaming. Oh gitu. Iya. Tapi statementnya kurang ini,
apakah ini haram, la yajuz, forbidden gitu. Dia bilang la katanya. Jadi apa gitu? Dia kayak kepo aja. Dia belum tahu nih. Jadi menghindari kesibukan selain ibadah. Iya. Ya jangan fokus-fokus ke foto-foto aja gitu. Di sini tempat ibadah gitu. Itu masih peringatan pertama, Pak. Peringatan kedua bisa nanti Bapak dibawa ke maktab, ke kantor. Disita paspor. Gitu. Dan kalau di sini namanya basma, dicap jarinya. Nanti itu udah otomatis terdaftar di visa kita. Oh, ini udah pernah bermasalah nih di visa ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah kedua maka langsung di cancel Bisa-bisanya. untuk masalah visa di daerah sini gitu. Dan teman-teman banyak juga yang kena seperti itu. Teman-teman bahkan ustadz-ustadz dari travel yang memang dia kan Ya, mau guide bikin ya. video edukasi nih gitu kan. Bikin video edukasi ditangkap. Oh gitu. Ditangkap. Dia nanya nih, kenapa bikin video di sini gitu kan? Kenapa bikin video di sini? Sebutkan alasannya. Kalau alasannya itu nggak bisa diterima, udah bermasalah langsung. Karena kadang nggak semua orang yang megang kamera itu untuk edukasi kebaikan. Kadang bisa jadi untuk menjatuhkan negara tersebut gitu kan. Iya. Tapi 2026 katanya udah nggak boleh pakai kamera, meskipun kamera HP itu udah nggak boleh pakai ini nanti. Kalau wallah alam Pak ya, kalau kamera HP mungkin masih masih ada apa namanya dispensasi ya, masih di ini dia kan masih belum. terima lah dia. Cuman kalau kamera HP itu yang mencolok, dia seperti memang betul-betul jadikan kamera itu kesibukan dia. Untuk konten atau untuk kan sekarang banyak tuh umrah momen bikin video di pelataran Ka'bah. Itu teman anak yang bikin video. Oh itu tuh ada jasanya itu tuh. Ada jasanya. Oh itu udah nggak boleh tuh ya? Kalau ketahuan dia jual jasa seperti itu, dia kena tangkap langsung dipulangin. Kemarin dipulangin gitu. tuh. Iya. Alhamdulillahnya Jasa. dia dipulangin tapi nggak dicap jarinya, nggak dibasma. Oh gitu. Nah kalau sempat dibasma itu udah susah, nggak semua perusahaan mau nerima visa kita kan. Banyak yang muncul kayak gitu. Iklan pembuatan video. Pelan lagi Pak ya. Ana sudah pernah kena tangkap soalnya. Oh, kenapa tuh, Sat? Ya gara-gara foto. Bikin foto. Lagi foto didatangin yang pakai jubah. Oh. Foto pakai kamera. Iya, foto pakai HP. Di lagi umroh, Lagi tawaf itu. lagi tawaf. Oh. Lagi sholat makam Ibrahim kan. Foto tuh Ka'bah, langsung ditepuk pengguna. Dikeluarin KTA-nya kan, kartu anggotanya. Oh gitu. Yuk ikut saya katanya. Tapi kemarin banyak tuh pas tawaf. Banyak yang foto. Jadi kan razia kan nggak selalu ini Pak. Iya. Oke. Ditepuk. Ayo ikut saya. Ya cara kita lagi pura-pura nggak tahu aja apa yang dia maksud kita. Hah? Ayo di sini gitu. Saya bilang, hah? Kalah ditinggalkan. Selamat ya jadi tekniknya nggak pernah nggak tahu. Aman. Berukurannya. Cuman itu petugas-petugasnya itu bahasa Inggris pun juga nggak begitu ya. Enggak terlalu. Kenapa? Apa emang orang Arab itu nggak mau belajar bahasa Karena Inggris? kan apa? nggak semua ini Pak, nggak semua apa namanya? Nggak semua kantor yang mewajibkan dia itu bahasa Inggris. Itu panggilan terbaik tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Irji'i. kembalilah ke rahmat Tuhanmu. Oh gitu, itu ada kan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nggak kaitannya dengan Jabal Rahmah apa tadi? Nggak ada. Ibarat gini Pak, kita disambut selamat datang di Jabal Rahmah kan kita lagi nih. Otomatis seperti kayak seolah-olah kedatangan kita tuh diterima. Nah,
Apalagi kita mau masuk surga kan? Oke. Dari kematian udah dibilang, wahai jiwa yang lembut. Kita udah tahu nih pasti amal baik kita lakukan. Nanti kita bilang, tengok nih amal kebaikanku. Ya Allah, segerakan kiamat kata orang itu kan. Kalau orang fajir, orang fasik yang meninggal itu kan pas dipanggil kan, malaikat maut baunya busuk, dicabut nyawanya itu seperti kail yang lengket di benang wol gitu kan. Iya. Dia udah takut, nggak akan dia minta hari kiamat. Ini gerbang apa? Oh, ini ya gerbang. Selamat datang di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Iya. Selamat datang. Marhaban. Marhaban bikum fi Jabal Rahmah. Ha. Ada. Bikung. Oh itu Jabal Rahmah. Bin Daud nih Indomaret ya katanya. Oh itu. Oh tinggalin lah, nggak usah ya Pe. Enggak manjat kita. Nah, nggak manjat ya? Enggak naik. Ustaz, waktu itu kita masih ada rumput-rumputan kok nggak ada lagi. Wah, itu dia Pak. Nama Hari Arafah. Ya di Hari Arafah. Jabal Rahmah. Selain dari hari itu, tempat ini masih tanah biasa. Nggak ada kewajiban kita berdoa di sini. Ya. Kalau yang di belakang itu masih Jabal Rahmah juga? Ustaz, Mana Pak? yang di belakang itu? Enggak, yang ada tiang ini aja Pak. Oh. Yang ada tubuhnya aja itu Jabal Rahmah. Ada tadi. Mana ada yang Di zaman khalifah yang dulu dibangun oleh istrinya untuk disalurkan air menuju ke Arafah. Ini yang masih kelihatan bangunan sebelah kanan ini sepanjang itu. Jadi jemaah haji bermalam di sini sampai matahari menjelang terbenam, baru bertolak menuju Mina besok paginya. Inilah Masjid Masyarul Haram. Ya, Nabi SAW juga bermalam di sekitar sini ketika haji wada dan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Jamak qasar di takhir, diakhirkan. Ada di balik terowongan yang sebelah kanan sana. Masih agak jauh karena Mina ini luas ya. Mina Itu terowongan Mina itu ya. bukan. Terowongan Mina. Mina tempat menginap jemaah haji setelah dari Musdalifah. Oh yang ini ONH Plus. Di mana? Yang ini ONH Plus tenda. Mana pas yang hotel itu? Ada hotel. Ya kan nggak boleh, harus di tenda. Oke, ini tadi kita dikasih tahu ini adalah Jabal Nur yang dimana di situ ada gua Murat. Ini paling mencolok karena dia Ya, paling banyak orang yang dari mendaki ke gunung tersebut, tapi ini juga bukan sesuatu yang ada keutamaannya.
karena bukan termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan sesudah beliau diutus sebagai nabi. Tempat Lagi Rasulullah pula dan beresiko naik ke atas bisa membahayakan. Mana di situ ada gua Hira, tempat Rasulullah mengasihkan diri dan menerima wahyu. Itu di situ ada orang yang naik ke puncak seperti diinfokan Tapi tadi. barakallahu fikum, semoga kita Tidak bisa mengambil disarankan karena itu juga bukan pelajaran bagian dan faedah dari city tour kita di hari ini. Untuk kita lanjutkan insya Allah berikutnya city tour menuju keluar kota Mekah, yaitu Informasi di dekat Masjid Jin itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya menjumpai papan informasi di tempat-tempat sejarah yang ada di Saudi, itu ada barcode-nya, bisa di-scan dan akan diceritakan di situ. Bisa diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian bisa tahu sejarah tempat ini apa. Dan papan-papan informasi itu nanti akan banyak kita jumpai di Madinah. Mulai dari informasi lagi. Nampaknya sudah agak berat. Nanti kalau sudah makan makin berat. Disiapkan terowongan dari dulu. Panas. Nah itu Jangan dia takut. Jabal tuh. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Jabal tuh. lebih baik mutafabak disalib di luar tanah haram yang Tuh, ada ada orang di di atas tuh. Tan'im. Tahu Tan'im Bapak Ibu? Ikut. Kita masuk ke kota Mekah kemarin, tempat